Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya minggu ini? Banyak berkat Tuhan Bapak Ibu? Banyak pertolongan Tuhan? Sekali lagi kita beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus ya Bapak Ibu saudara ya. Walaupun mudik dilarang ya, walaupun apalagi korban COVID bertambah, walaupun ada yang nggak dapat THR mungkin Bapak Ibu. Atau ada yang harus bagi-bagi THR ya. Ya itulah hidup ya Bapak Ibu saudara, kita tidak pernah tahu. Pengkhotbah pun berkata ya, kita nggak pernah tahu angin datangnya dari mana, dia menjatuhkan pohon itu arahnya kemana. Bahkan pengkhotbah katakan hidup itu sia-sia kalau kita hanya mencari apa yang menjadi keinginan dari manusia. Pengkhotbah bilang ya, ada yang saleh tapi bisa jatuh dalam pencobaan. Tapi ada juga yang bebal tapi bisa menerima terhadap kesalehan yang hidup. Pengkhotbah pun selalu memberikan makna-makna hidup pada kita semua. Tetapi Bapak Ibu saudara, yang perlu kita pegang adalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu saudara meminta, berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan kuatkan imanku, Tuhan kuatkan bisnisku, Tuhan kuatkanlah apa yang aku lihat dari masa depan. Firman Tuhan katakan hanya Injil, gak ada yang lain. Hanya Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Itu harus dibekang ya Bapak Ibu. Mau dalam masa apapun, masa berkelimpahan, masa kekurangan, dikatakan engkau akan kuat saat engkau percaya Injil. Apa itu Injil? Kristus. Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang rela mati, Tuhan yang rela bangkit dan naik ke surga dan mengirimkan rohnya yang kudus. Nah Bapak Ibu saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin bersaksi Bapak Ibu. Tadi Bapak Gembala memberikan pesan, bersaksi ya sebentar saja memberkati jemaat Tuhan dari ayat yang diterima pada beberapa hari yang lalu Paskah. Saya mendapatkan ayat ini Bapak Ibu saudara, Kolose 2 ayat yang ke-8. Memang Tuhan tuh sayang Bapak Ibu saudara untuk setiap orang-orang berdosa kayak saya ini ya. Saya orang berdosa Bapak Ibu ya, tapi saya mendapatkan Kristus yang telah menebus dosa saya. Saya kadang berpikir dan Tuhan menjawabnya di Paskah tahun ini. Saya dapat ayat ini. Hati-hatilah, satu waspada ya Bapak Ibu. Bukan ucapan berkat yang saya terima. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan. Dikatakan jangan ada yang menawan ya, menyandera. Apa ya Bapak Ibu ya? Menyandera, menawan kamu yang menerima firman ini. Dengan filsafatnya yang kosong dikatakan. Haleluya. Tahu saja nih Bapak Ibu saudara, kalau tahun ini tuh saya berdoa Tuhan saya mau masuk S2 filsafat, kalau enggak lanjut S3, kalau enggak kelas 2 sekolah Alkitab Batu. Ya namanya manusia tuh banyak pinginnya, tapi Tuhan lebih ingin kita menurut kehendaknya ya. Dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Aduh. Ada sesuatu ya Pak Ibu saudara, dikatakan firman Tuhan itu benar ya. Ada Injil yang benar tapi ingat, ada Injil yang palsu juga. Nah Injil yang palsu ini kelihatan dari apa? Ajarannya. Ya, Bapak Ibu saudara, kita sudah melihat banyak sekali khotbah-khotbah di gereja ini supaya kita tidak disesatkan ya. Itu yang bahaya Bapak Ibu saudara. Supaya kita tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang palsu ya. Dan roh-roh dunia, waduh saya tersinggung. Tapi gak apa-apa, firman itu bagaikan bahkan lebih tajam dari pedang bermata ya. Sakit. Saya dikatakan kamu penuh dengan roh keduniawian. Aduh, tapi gak apa-apa. Firman yang ngomong bebas, los gitu ya. Selagi firman yang ngomong silakan bentuk hatiku, bahkan setajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Tetapi tidak, ini intinya Bapak Ibu buat saya. Tapi tidak menurut Kristus. Percuma engkau punya filsafat tinggi Riz, kuliah lagi, punya hepeng, punya doi, punya uang. Percuma kamu bisa memberikan ajaran-ajaran. Ya. Percuma kamu sangat, maaf ya kata, mungkin ya sangat dicari dunia, sangat dihormati oleh dunia. Bahkan kamu akan mengandalkan roh-roh dunia. Tetapi semua itu percuma. Berhati-hatilah. Jangan sampai kamu tertawan dikatakan. Kalau semua itu enggak seturut
serupa dengan Kristus. Luar biasa. Saya diingatkan terus Bapak Ibu Saudara melalui firman, akhirnya saya berdoa dan saya berterima kasih. Ya, saya nggak berani banyak ngomong ya terhadap Tuhan. Tuhan di surga, kita di bumi. Manusia di bumi ini penuh dengan dosa. Kok bisa-bisanya yang banyak ngomong ketimbang yang di surga? Kadang manusia ini nyolot ya Bapak Ibu. Pengkhotbah pun katakan, hati-hati, jagalah mulutmu. Karena apa? Bapamu di surga, kamu di bumi. Sedikitlah berbicara, banyaklah mendengar. Pengkhotbah katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kadang kita manusia ini banyak ngomong sama Tuhan ya. Ingat kamu tuh masih di bumi, masih tercemar dengan kedagingan, tidak bisa menguasai diri, hawa nafsu, sedangkan kamu sedang berbicara dengan Tuhanmu yang di sorga. Betapa kudusnya dia. Tapi kita manusia banyak berbicara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya nggak banyak bicara, akhirnya dalam ayat ini saya cuma bilang, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tegur saya, Engkau kuatkan saya, Engkau ingatkan kembali. Bahkan Roh-Mu yang kudus menginsafkan saya kembali. Sehingga Bapak Ibu Saudara, biarkan ayat-ayat yang kita terima, baik setiap hari, setiap tahun, yang kita baca, baik di sosial media, diamini, dikuatkan dalam iman kita, kemudian dilakukan. Amin Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan yang paling benar. Kalau kita berpegang pada dunia Bapak Ibu Saudara pasti kecewa. Kita berpegang pada gaji kita pasti kecewa. Berpegang pada tabungan kita semua bisa lenyap. Semua dimakan ngengat, Yesus bilang. Hendaklah kamu jangan mengingini dirimu kaya. Di surat Paulus kepada jemaat Timotius katakan, hai orang kaya kamu susah masuk surga karena apa? Engkau mengingini, nah itu. Banyak yang kita ingini di dunia, tapi selagi kita menurut Kristus, hikmat, kebijakan, ketenangan, penguasaan diri, buah roh boleh kita temui dan kita rasakan supaya kita mengerti gimana sih cara hidup menurut Kristus. Nah itu Bapak Ibu Saudara, itu kesaksian yang saya boleh bagikan dari ayat apa yang saya terima di tahun ini dalam Paskah pada tahun ini. Menguatkan saya kiranya kesaksian ini memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Saya memberikan judul, apakah engkau mengasihi aku? Nah, tiba-tiba kalau malam atau pagi atau siang, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara waktu tidur ketemu Yesus mungkin atau apapun ya. Atau Bapak Ibu Saudara sedang ngelamun karena beban berat begitu besar dalam dunia ini, dalam permasalahan ini. Kemudian ada suara yang keras, audible banget dalam hati dan berkata, hai anakku, apakah engkau mengasihi aku? Tiba-tiba suara itu muncul. Apa yang dialami murid-murid Yesus sewaktu sebelum Yesus mengalami berpisah naik ke surga, ada satu statement yang saya rasa ini satu hal yang sangat paling berharga menjadi bekal murid Kristus dalam melayani. Bukan berkat jasmani, bukan janji-janji penyembuhan, tetapi sekali lagi Yesus berdialog dengan orang yang dikasihi dengan pertanyaan. Kalau orang mau berpisah Bapak Ibu Saudara, mungkin mengenang banyak hal ya. Atau mungkin ingin memberikan sesuatu, aku mau berpisah, aku titipkan sesuatu. Tapi setelah Yesus selesai makan bareng bersama murid-muridnya, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia memberikan pesan amanat agung di Matius, di Yohanes diceritakan Bapak Ibu Saudara, ada diskusi yang sangat berat. Bahkan nanti kita lihat di arti Yunaninya, Petrus terluka hatinya. Petrus sangat sakit hatinya dengan perkataan Yesus. Tapi itulah yang harus dia terima. Yaitu apa? Petrus, murid-murid, apakah engkau benar mengasihi aku? Jika pertanyaan ini datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara saat ini. Apakah benar Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Apakah benar Bapak Ibu Saudara mengasihi Yesus yang telah menebus? Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara datang ke gereja karena hari Minggu. Aku tidak mengalami minggu ke minggu karena aku tidak mengasihi Yesus. Aku datang ke gereja karena aku mengasihi berkat-berkatnya. Aku memohon kesembuhan. Aku memohon Jehovah Rafa. Aku memohon Jehovah Tsidkenu yang melindungi. Aku memohon semua kata permohonan ini membawa kita sehingga kita lupa. Yesus ingin dikasihi Bapak Ibu. Tidak hanya tabungan, uang, karir, impian yang dikasih. Tapi Yesus ingin kita memberikan kasih-Nya yang mulia.
Kita memberikan kasihnya yang utama. Kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di Yohanes 21, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19 beserta dengan judulnya. Pada hitungan yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus 2, 3. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak, mengasihi aku lebih. Iya, jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, mengasihi aku. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu di mana Yesus sebelum naik ke surga. Ada pesan yang sangat mendalam, bukan berkat yang dijanjikan, seperti apa yang orang Yahudi maupun bangsa Israel inginkan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, justru pertanyaanlah yang muncul. Bapak Ibu Saudara, kalau pertanyaan muncul ini berarti ada sesuatu yang harus dinyatakan, ada yang harus dijelaskan bagi orang yang menerima pertanyaan. Kenapa Yesus memberikan pertanyaan Bapak Ibu? Enggak memberikan berkat. Sama halnya waktu Bapak Ibu Saudara yakin ikut Kristus, yakin Kristen, saya yakin bertemu dengan Yesus. Saya percaya kuasa Roh Kudus. Yesus datang nih dengan firman. Benar kamu mengasihiku? Benar kamu ke gereja karena mengasihi Yesus? Atau kamu ke gereja hanya karena kegiatan agamawi? Hanya karena istrimu? Hanya karena suamimu? Hanya karena beban berat hidupmu? Tuhan, aku gak mampu. Makanya aku datang kepadamu. Benarkah engkau selama ini mengasihi Yesus dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, kita lihat Petrus ini orang yang gak kurang. Benar gak? Dia potong telinga Malkus waktu Yesus ditangkap dan dihianati oleh Yudas Iskariot. Dia orang yang berteriak, sekalipun aku mati Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sebentar lagi kamu akan mengkhianatiku 3 kali. Petrus, Bapak Ibu Saudara, yang bisa berjalan di atas air. Yang mampu berjalan di atas air, merasakan apa yang Yesus lakukan. Petrus, tapi ketika Yesus mau pergi, Petrus diuji imannya bukan karena berkat, bukan karena mukjizat atau pelayanan, tapi kasihnya. Apakah benar engkau Petrus mengasihiku? Nah, ini suatu pertanyaan yang tajam Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen saat ini memohon doa, memohon Tuhan berkati keluargaku, Tuhan lunasi utangku, Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi waktu Tuhan tanya kita, maaf kata Bapak Ibu Saudara, tuli. Kamu udah banyak ngomong, giliran aku ngomong ya. Kamu udah banyak minta, giliran aku tanya. Benar enggak kamu mengasihi aku? Selama engkau berdoa, selama engkau ke gereja, engkau mempunyai iman berpuluh-puluh tahun. Ayo Bapak Ibu Saudara, Petrus pun lebih mengalami, bahkan dikatakan di ayat yang 18-19. Yesus mengatakan tentang apa? Kematian Petrus. Bukan hidup kelimpahan Petrus.
Terbayang Bapak Ibu Saudara, mengikuti Yesus bukan suatu hal yang menakutkan. Tetapi mengikut Yesus suatu hal yang menguatkan dan mengubah setiap hidup para murid-muridnya. Jika murid-muridnya mengalami, kita rindu pun mengalami. Jika murid-muridnya dipertajam mengenai kasih, kita pun sama. Jadi berbahaya jika ada jemaat yang merasa nyaman berleha-leha dengan kekristenannya. Gak pernah diberikan pertanyaan tentang iman kita sendiri. Kadang permasalahan membuat kita berpikir, iya ya, kenapa Yesus tidak menolongku dengan segera? Kemudian Yesus tanya, benarkah engkau mengasihiku? Suatu pertanyaan yang setengah standar, tapi ini menjadi diskusi terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Ibu saudara. Yesus ingin para murid memiliki komitmen yang lebih besar dari apapun. 3 kali pertanyaan ini diulang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jika ada sang suami tanya pada istri, Mama, apakah engkau cinta sama aku? Ya cintalah apa? Udah 10 tahun ini lo jalan. Ma, engkau cinta enggak sama aku? Apa udah aku selingkuh ya? Walaupun saya belum berkeluarga ya Bapak Ibu Saudara ya. Ma, serius cinta enggak sama Papa? Sakit. Ma enggak percaya ya sama aku. Apa yang dialami oleh Petrus ini sama Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang mendalam di sini, Yesus ingin engkau benar-benar berkomitmen waktu aku nanti naik ke tahtaku, aku kirimkan Roh Kudus supaya komitmen ini komitmen yang lebih dari apapun yang pernah engkau buat Bapak Ibu Saudara. Sewaktu permasalahan problem apapun dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tapi yang muncul kok pertanyaan terus, yang muncul kok suatu hal yang menguji iman. Karena Yesus ingin kita berkomitmen melebihi apapun. Amin Bapak Ibu. Waktu engkau berkomitmen Tuhan aku yakin aku sukses. Lo boleh. Tuhan aku yakin bisnisku ini lancar. Aku nanti ambil S2 aku selesai aku jadi ini. Oh silakan. Tapi Yesus ingin terhadap kasihmu terhadap dunia. Yesus ingin kasihmu terhadap Yesus melebihi dari segala apapun yang pernah kita buat dalam hidup ini. Manusia mampu mengecewakan. Ya atau ya Bapak Ibu. Tabungan, uang, mampu mengecewakan. Yesus ingin komitmen yang dalam dari para murid. Kenapa Yesus bertanya seperti ini? Karena Petrus mau mati disalib terbalik. Melebihi apa yang Yesus lakukan. Yohanes di sana harus mati digoreng di Pulau Patmos, dia menanti Bapak Ibu Saudara. Yakobus harus mati dikepenggal kepalanya karena sebagai gembala yang baik. Ingat ya, pegang komitmen baik-baik halo orang Kristen. Penderitaan akan datang, tapi engkau berbahagia karena engkau memegang iman terhadap Kristus. Firman Tuhan katakan. Banyak orang saat ini mudah berkomitmen dengan apapun yang membuat dia nyaman. Tapi dia tidak mampu berkomitmen tentang kepada siapa dia diselamatkan dalam hidupnya. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah mengingat kembali bagaimana dalamnya kasih Tuhan menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita sangat sulit untuk berjanji sama Tuhan. Nggak usah bernazar. Jangan nazar dulu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan kalau nggak bisa nazar jangan bernazar. Karena itu melukai hati Tuhan. Berkomitmen dulu lah. Coba komitmen sama Tuhan. Melebihi apa yang pernah engkau buat terhadap dunia ini. Itu yang dimau Yesus. Supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Bahwa kadang kita terlalu banyak bicara sama Tuhan. Ya atau ya Bapak Ibu. Tapi kita nggak pernah membuka hati kita. Untuk kita belajar. Mendengar baik-baik firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Tuhan, lu kenapa ayat ini datang hari ini? Kenapa sewaktu saya punya banyak masalah, dilukai, difitnah? Kenapa firman-Mu terus berkata, bersabarlah karena itu buah roh. Tetap bersukacitalah. Lalu kenapa ya Tuhan? Biarkan Tuhan yang banyak bicara terhadap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan kita yang banyak bicara, terus ngomong sama Tuhan. Tuhan aku tuh gini. Pengkhotbah 5 ayat 2. Pengkhotbah 5 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarkanlah perkataanmu sedikit. Nah ini ya. Kadang kita banyak ngomong Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Yesus datang, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tuhan sekalipun kamu nanti ditangkap, aku tidak akan pernah meninggalkan imanku. Tuhan sekalipun gini, Tuhan gini-gini banyak. Tapi sewaktu dia mau pergi ke surga Yesus, dia tanyakan sekali lagi. Benar enggak engkau mengasihi aku?
Pada ayat yang terakhir di kisah ini, respon hati Petrus sedih. Lupeo dalam bahasa Yunani. Dikatakan dia merasa keberatan dengan pertanyaan Yesus. Waduh, siapa kita? Tapi terkadang itulah Bapak Ibu Saudara. Kita kadang merasa keberatan dengan firman yang kita dengar. Lupeo pun memberi arti terluka perasaannya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar khotbah terluka perasaannya? Duh, kok pas ya? Gitu. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang. Tuhan ingin mengulang kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Gelisah artinya itu lupeo. Petrus mulai gelisah, kenapa Yesus mengulang-ulang pertanyaannya? Dan membuat tidak nyaman. Tetapi itulah yang penting. Ya. Supaya engkau tahu Petrus, nanti engkau akan mati karena aku. Tidak ada yang lain. Maka dari itu tetap gembalakanlah dombaku. Sekali itu Bapak Ibu Saudara yang kita lihat pada saat ini. Bagaimana kisah Petrus mengalami pertanyaan yang tajam. John Calvin pernah berkata, kasih yang suam-suam kuku dan hati yang tidak peduli adalah sesuatu yang tidak perlu diberikan sama Tuhan. John Calvin Bapak Ibu Saudara tahu ya, seorang pakar teolog yang menjelaskan banyak doktrin tentang kekristenan. Dikatakan janganlah kasihmu itu suam-suam kuku dan hatinya tidak peduli, itu enggak pantas diberikan sama Tuhan. Engkau boleh suam-suam kuku dengan pekerjaanmu, silakan buat dunia. Itu nanti engkau akan tapi please dengan Tuhan, perhatikanlah apa yang engkau berikan kepada Tuhan saat ini Bapak Ibu. Saya pun juga tertegur dengan ayat ini, dengan pendahulu kita John Calvin dikatakan, benar ya, kadang aku tuh suam-suam kuku kalau mau pelayanan kayak gini. Doh, besok pelayanan, nulis lagi, baca lagi. Lu kamu mengasihiku enggak Riz? Kalau kamu mengasihiku, kamu mengasihi pelayanan ini harusnya. Engkau mengasihi semua domba-domba yang boleh aku percayakan. Engkau mengasihi semua. Tertegur Ibu Saudara. Kalau kamu mengasihiku, engkau harusnya memberikan hati yang peduli. Peduli karena apa? Engkau harus mengerjakan keselamatan. Firman katakan. Ada keselamatan yang bukan hanya didiamkan. Ada keselamatan yang harus dikerjakan. Ada talenta yang tidak hanya dipendam di tanah. Ada talenta yang harus dikembangkan. Banyak firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya sangat relevan dengan hidup kita. Yang harus kita sadari untuk kita belajar terus bahwa hidup kita ini tidak sempurna, kita butuh Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah, mengenai suam-suam kuku saya bacakan dalam Wahyu 3. Karena di akhir kitab-kitab pun firman Tuhan menyindir orang-orang yang mengasihi karena suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Wahyu 3, 15, 19, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Hati-hati orang Kristen, ya, nggak jelas. Ya. Dan kemudian alangkah baiknya jika engkau dingin, lebih baik engkau dingin sekalian. Lebih baik engkau panas sekalian, ini ilustrasi ya. Lebih baik engkau nggak ikut Yesus sekalian, lebih baik engkau semangat ikut, jangan suam-suam kuku. Kemudian ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ini menarik, saya kaget, saya sering baca Alkitab 4 kali selesai, tapi tiba-tiba menemu hal yang fresh ya. Yesus berkata, tiba-tiba ada orang berkata ini ciri-ciri orang yang suam-suam kuku Bapak Ibu ya. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan segera bertobatlah, firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Kembali PowerPoint, dikatakan orang yang suam-suam kuku itu kondisinya tidak bersemangat, dia nggak jelas dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Orang lain menikmati penyembahan tapi dia kapan selesai nih? Mau berangkat gereja aja udah hilang semangat, hilang sukacita. Ya itu yang harus dilawan. Tapi kan manusiawi, benar. Daging itu lemah, roh itu penurut, benar. Tapi itulah yang harus kita lawan, yang harus kita perangi. John Mayer katakan.
Peperangan terbesar itu dalam hati manusia. Bukan di medan perang sana, di sini Bapak Ibu. Gak perlu takut setan-setan di luar, genderuwo, pocong, kuntilanak. Yang takut ini loh, jahat ini kadang. Kita bisa nyaman nonton apa itu film yang RCTI, RCTV yang hits sekali itu saya. Kita bisa lihat senang Korea. Saya gak menyalahkan Korea. Saya pun senang dengan Korea Bapak Ibu. Ganteng, cantik gitu. Tapi kita kadang kehilangan hasrat kalau ketemu Tuhan. Tapi kalau ketemu dengan dunia, tulan, main, yuk kita nonton. Wah tapi kalau beribadah, kita kadang rela menikmati kedagingan kita dengan hal keinginan kita. Tapi waktu kita ke gereja, Mas, kan daging itu lemah, roh itu penurut. Mari Bapak Ibu Saudara kita introspeksi, saya pun juga mengalami. Kalau malam minggu nih, besok minggu pelayanan ini full, harus semangat Tuhan. Berikan gairahmu untuk melayani, berikan gairahmu untuk memuji nama Tuhan. Loh kenapa kamu gak nyanyi? Capek, bosan lagunya, gak tahu lagunya, gak tahu ada gairah yang harus dimunculkan. Sebelum datang ke gereja, sebelum duduk ibadah dari rumah, sudah sangu. Sangunya apa? Semangat Bapak Ibu Saudara, supaya enggak loyo nanti. Dikatakan supaya enggak suam-suam kuku. Ini kadang semangat, kadang enggak. Aku tahu kamu punya masalah, tapi kamu layak enggak membawa kayak gitu ke dalam penyembahan? Aku tahu masalahmu besar, tapi kamu layak bertemu dengan aku. John Calvin katakan tadi ya, enggak layak kita ketemu Tuhan dengan suam-suam kuku, dengan hati yang tidak peduli. Suam-suam kuku dikatakan hatinya tidak terbakar kembali mengikuti Tuhan. Hatinya beku. Akhirnya apa? Keras. Lama-lama apa? Mati. Hatinya enggak kembali terbakar. Bapak Ibu Saudara. Maka ada lagu, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Datang ke Yerusalem. Orang-orang yang terdekat dengan Kristus, dia mengalami lidah api, membakar semangkanya kembali. Bahwa waktu Yesus naik ke surga, itu bukan akhir dari segala pengharapan. Tapi itu awal dari pengharapan karena Tuhan kirimkan lidah roh api. Suam-suam kuku juga dikatakan Tuhan memandang orang-orang yang suam-suam kuku ini melarat. Tapi ngomongnya apa? Aku kaya. Nah ini kadang orang dunia gitu ya. Aku bisa, aku punya. Tapi Tuhan dilihat terus juga, kamu melarat sebenarnya. Itu orang suam-suam kuku. Aku bisa melayani. Waktu pelayanan aku semangat. Jadi jemaat aku loyo. Tuhan bilang kamu melarat. Itu ya firman yang bilang. Bukan saya yang bilang Bapak Ibu Saudara. Kamu melarat, engkau miskin, engkau telanjang, engkau kekurangan. Tetapi dirinya sendiri melihat aku mampu melayani. Aku hebat dalam pelayanan di atas mimbar. Di bawah loyo. Kasihan orang-orang suam-suam kuku kayak gini Bapak Ibu Saudara. Bersyukur ini untuk para pelayan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini teguran juga buat kita. Orang yang merasa mampu, merasa kaya dalam hal apapun. Tuhan kadang memandang itu melarat. Karena apa? Dia suam-suam kuku. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Jika engkau kehilangan gairah dalam melayani, dalam menyembah Tuhan, introspeksi, minta ampun. Maka Tuhan katakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, pertama, relakanlah hatimu. Bukan hartamu dulu, hatimu dulu. Percuma engkau memberi harta banyak, memberi waktu banyak, tapi hatimu tidak pernah engkau berikan kepada Tuhan. Dan yang kedua apa? Bertobatlah. Loh Tuhan aku udah baptis loh. Tapi engkau harus bertobat setiap hari. Kenapa? Kita ini rentan dengan dosa, hidup baru sekali. Hidup baru dengan baptis, bertobat berulang kali. Karena kita ini kadang lemah jatuh. Kita harus menuju ke namanya kesempurnaan. Tuhan sempurnakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara kita lanjut ke tempat yang ini. Mengenai kenapa Yesus harus bertanya. Yesus ingin memurnikan kasih kita. Yang itu katakan amin. Yesus tidak hanya ingin mengisi pundi-pundi uangmu. Memberikan engkau, wah kadang-kadang khotbah tuh ya. Engkau tidak lagi menjadi ekor tapi engkau menjadi kepala. Amin ya kencang banget diinget-inget Bapak Ibu Saudara. Tapi harus ada proses dari ekor menjadi kepala. Ya atau ya Bapak Ibu. Nah itu. Kadang kita baca ayat satu ayat saja nyaman tampaknya kan. Senang ikut Tuhan itu selalu makmur, sukses. Tuhan berkati semuanya. Ingat ada proses memurnikan kasih. Para muridnya pun waktu ditinggal Yesus bukan harta benda yang ditinggalkan, yang didiskusikan. Tetapi pertanyaan yang membuat lupeu,
membuat hati muridnya sedih. Sewaktu firman datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun, perkataan saudara seiman yang sering menegur kita, kemudian kita sakit hati, kita merasa terluka, tidak nyaman. Jangan balas Bapak Ibu Saudara dengan kejahatan. Firman Tuhan katakan, siapapun yang merasa membuat kita sakit hati berdoa. Jangan-jangan yang diomongkan orang itu benar adanya. Dan Tuhan sedang memakai orang itu untuk apa? Untuk kita dimurnikan kasih-Nya. Kenapa permasalahan yang bukan saya lakukan harus saya terima? Tuhan ingin murnikan semuanya. Sebelum engkau siap melayani, kalau Petrus ya dan teman-temannya. Sebelum engkau siap bertempur, memberitakan Injil, engkau harus dimurnikan dulu. Sebelum Bapak Ibu Saudara, nah ini enak nih kata-katanya, diberkati, dilindungi, dipelihara, dimurnikan dulu Bapak Ibu. Seperti Petrus dan murid-murid lainnya ini. Dia mengalami pemurnian. Melalui apa? Melalui pertanyaan yang Yesus ulang-ulang. Ini bukanlah suatu kesia-siaan. Kadang kita lihat firman yang diulang-ulang ini capek gak Bapak Ibu? Ini kan aku tahu kisah di mana Yesus bertanya-tanya kepada Petrus mengenai Petrus ngomong kasih ini diulang-ulang. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang diulang-ulang dari firman itu bukan suatu hal yang sia-sia. Jika Bapak Ibu Saudara terus mendengar khotbah di ayat yang sama, jangan tangkap ini suatu hal yang membuang waktu, membuang energi, membuang kesia-siaan. Bukan. Ini firman adalah yang hidup, perkataan yang memberkati. Ini rotilah, roti yang hidup. Jangan engkau makan mengenyangkan dagingmu, tapi rohmu pun juga harus dikenyangkan dengan firman-firman yang ada. Jadi jangan pernah menganggap firman yang telah datang ke telinga kita ini sia-sia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kalau banyak masalah, dengar firman, wah sia-sia, amit-amit, buang jauh-jauh pikiran kayak gitu Ibu Saudara. Waktu engkau sakit hati, waktu engkau diintimidasi, waktu engkau banyak permasalahan, jangan pernah anggap firman ini sia-sia yang hinggap di telinga kami. Firman itu mampu mengubah segalanya. Firman ini yang mengadakan, yang membuat langit dan bumi dikatakan. Firman ini yang membuat semua kerajaan akhirnya runtuh dan sujud menyembah. Itu Wahyu katakan Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali. Tapi kadang banyak orang Kristen menyanyiakan. Sehingga apa? Yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terlalu. Warning. Jangan-jangan orang-orang yang terakhir ketemu Yesus di dalam mimpi, dia nanti yang terdahulu dan terdepan menyongsong anak domba Allah saat di Armageddon. Sedangkan kita ketinggalan karena kita menyanyiakan firman Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, Ibu Saudara. Pengangkatan itu ada. Pengangkatan itu ada, pembekalan, pemberian tubuh yang baru itu ada, Ibu Saudara. Banyak sekali zaman sekarang orang menyepelekan firman Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Waktu dengar firman gini pikirannya entah kemana. Ke masalahnya mungkin atau. Ya kadang Bapak Ibu Saudara. Benar juga waktu Yesus bertanya dalam hidup kita. Kita ini mau bangga atau mau sedih. Tapi secara empiris dan empati pun Paulus sangat sedih ya. Yesus kenapa sih gak percaya sama aku. Tapi itu Yesus berulang-ulang supaya ingin dimurnikan. Ayub merasa kewalahan, kehilangan penghidupannya. Kesehatannya pun Tuhan mengizinkan iblis menggoncangnya. Keluarganya pun Tuhan ambil. Iblis ambil. Bahkan lebih parah dari itu, meskipun Ayub sangat setia beribadah kepada Allah, ia merasa Tuhan sedang mengabaikan permohonannya. Tetapi apa yang dikatakan? Aku tahu. Ayub 2:23 ayat 10. Aku tahu karena Allah lebih tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas. Wih, luar biasa ya. Diambil semua loh. Tuhan izinin loh semua, lenyap. Tapi Ayub berkata, aku tahu. Aku pernah cari Tuhan ke sana ke sini ayat 2-9. Ayat 10 pun terjawab akhirnya. Tetapi semuanya itu terjawab. Seandainya ini Tuhan yang uji, aku tahu. Nanti aku akan timbul seperti emas. Ini proses pemurnian Ayub yang memberkati orang-orang Kristen. Tetapi orang Kristen kadang lupa dengan hal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, memurnikan kasih itu adalah Yesus rela merendahkan pengertian tentang kasih untuk manusia bisa mengerti. Yesus sangat sabar dengan Petrus, dengan orang-orangnya. Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara kalau Ibu Saudara cermat. Di pertanyaan ini yang pertama apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apa?
semua. Yang pertama, Petrus apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaan kedua diganti. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi lebih dari semuanya dihilangkan Bapak Ibu. Loh kurang apa loh Tuhan Yesus? Pertama tadi apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua yang kamu pernah buat? Ya, bukan. Karena Petrus jawab filia. Filia itu kasih seorang sahabat. Sedangkan Yesus berkatanya tentang agape, kasih yang tanpa syarat. Yang ketiga, Yesus ganti lagi arti kasih yang agape. Petrus, filiakah engkau terhadap aku? Petrus sakit hati dan sedih, Tuhan, engkau mengetahui segala isi hatiku. Yesus rela merendahkan pertanyaannya. Hanya untuk apa? Untuk Petrus mengerti. Kadang Bapak Ibu Saudara, kita ini orang Kristen bebalnya minta ampun. Ya atau ya? Yesus ini sudah sampai ngomong sekali, 2 kali, 3 kali. Udah tak bilang, jangan sama yang itu. Udah tak bilang jangan kerjaan itu. Udah tak bilang kamu jangan emosi. Udah tak bilang kamu jangan membalas. Udah tak bilang kamu jangan berbuat jahat. Kamu jangan korupsi. 1, 2, 3. Sampai Yesus mungkin mentoleran. Sumber toleransi ini Yesus saya rasa di ayat ini. Ya wes Petrus, tak turunin lagi grade pertanyaanku. Tak turunin lagi. Nah kadang Ibu Saudara kita nggak sadar Yesus rela merendahkan dirinya supaya kita mengerti. Itu pun sama. Yesus rela menjadi manusia penuh dengan tubuh seperti orang-orang berdosa hanya untuk menyelamatkan jiwa kita. Yesus pun rela nganterin Petrus ke tengah laut untuk apa? Menunjukkan bahwa Petrus mulai saat ini engkau bukan penjala ikan tapi menjadi penjala manusia. Yesus pun rela mengampuni Petrus yang mengkhianati 3 kali. Yesus pun rela mengangkat kembali tangan Petrus waktu dia masuk ke dalam air. Petrus, di manakah imanmu? Semua yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, ini flashback dari awal kali Yesus berjumpa dengan Petrus. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Kita nggak sadar Yesus sudah menurunkan derajatnya untuk ngomong sama kita, tapi kita bebal. Tapi kita nggak mau dengar firman Tuhan. Kita lebih senang dengan motivasi-motivasi yang wow gitu ya. Terkadang kita lebih percaya diri, tapi nggak percaya sama Tuhan. Hati-hati orang yang sok kepedean. Percaya diri, yakin sukses. Nanti kalau bangkrut, Tuhan. Percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan percaya diri saja. Itu yang perlu. Dan yang penting membuat kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen sedang diuji dan dimurnikan oleh Allah ketika dia memakai berbagai banyak kesulitan untuk menyingkirkan kepercayaan kita pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Membuat kita mengerti bahwa di Pengkhotbah 7 ayat 15 pun pernah disindir buat orang-orang berdosa kayak kita, Bapak Ibu Saudara. Kesalehan itu orang saleh pun mampu masuk dalam kebinasaan. Orang yang tidak saleh pun kebinasaan. Loh, pengkhotbah ini kadang membingungkan, tapi ini membenarkan. Kenapa? Kalau kamu lihat orang baik itu bisa masuk surga. Tapi enggak semua orang baik itu masuk surga. Orang saleh pun itu bisa loh masuk dalam kebinasaan. Apalagi orang yang tidak saleh. Apa maksudnya? Di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mampu menjanjikan kita masuk surga kecuali jalan yang benar di dalam Kristus Yesus. Karena kebaikan kita tuh ukuran kita sendiri. Menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu baik. Bener enggak? Terus sampai kapan kita mempunyai ukuran untuk masuk surga? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita saat ini, kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang mengerti isi hati kita. Sehingga kita mensyukuri terhadap apa yang boleh kita lakukan untuk kita belajar memahami bahwa Kristus rela menurunkan derajatnya. Dia rela turun. Ya, dikatakan di Filipi 2 ayat 5-8, dia rela mengosongkan dirinya. Yesus selalu mendahului perjumpaan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan juga Yesus rela merendahkan dirinya untuk diterima oleh manusia, orang-orang yang berdosa seperti kita. Syukuri itu, supaya kita mengerti Yesus rela melakukan semua, ayolah. Kita juga belajar ikhlas melakukan semua terhadap Tuhan. Belajar rela, Tuhan aku melakukan ini itu aku gak mau nuntut lagi. Aku lakukan ini karena engkau telah mendahului. Yesus yang berjumpa dengan Petrus. Yesus yang mendahului mukjizat terhadap Petrus.
Yesus yang mendahului menolong Petrus. Yesus yang mendahului memanggil Petrus. Yesus yang mendahului menginsafkan Petrus. Kenapa harus dicatat di Alkitab kita? Kenapa harus kita baca? Supaya kita mengerti hidup kita pun sama. Yesus yang memulai berkat Bapak Ibu Saudara. Yesus yang memulai keluarga Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita sering memikirkan apa yang iblis lakukan ketimbang apa yang Yesus lakukan. Kita sedang mengecilkan kuasa Allah dengan pikiran kita yang, maaf kata, bodoh kadang Bapak Ibu Saudara. Yang menawan pikiran seperti di Kolose ya. Hati-hati dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan filsafat, dengan kebenaran diri yang tidak jelas itu. Karena itu dapat menawan pikiran kita. Sehingga kita tidak menurut dengan Kristus. Saya undang tim musik maju ke depan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yesus ingin memurnikan kasih para muridnya. Menunjukkan bahwa kasihnya itu tidak menuntut. Dia rela dari agape kemudian ke filia. Kenapa? Dia ingin kita ini sadar diri. Waktu Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, Yesus ingin kita sadar dari dalam hati. Tidak hanya disuruh worship leader. Waktu Bapak Gembala bilang, belajarlah mengampuni, bersabarlah dalam kondisi yang ada. Bukan karena kita merasa dituntut, tapi karena apa, dalam hati kita pun kita sadar, aku lakukan semua karena Yesus telah menjadi teladan dalam hidupku. Dia menjumpai kita dimanapun kita berada, tapi dia ingin kita mengikutinya dimanapun posisi Bapak Ibu Saudara. Dia selalu mau datang dalam hidup kita. Tetapi yang dia ingini, ikutlah aku. Dia menerima kita apa adanya. Tetapi dia ingin kita bertumbuh di dalamnya. Dia ingin memberi kebebasan untuk kita. Tetapi dia tak ingin kita melupakan dalam hidup kita tentang dirinya. Kiranya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini sebelum kita menyongsong hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus, kita mengerti kembali ada perjumpaan Yesus kepada orang-orang terdekatnya yang menobatkan, menginsafkan, menguatkan iman mereka. Yang terpenting apa? Pada pagi hari ini kita mengenal jika pertanyaan-pertanyaan muncul dalam pikiran kita, jika firman ini tampak pedas dan tajam, itu tandanya ada kasih yang dimurnikan. Tidak perlu ya Tuhan memberikan, tidak perlu ya Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita supaya kita sadar. Jangan. Banyak orang senang datang dengan permasalahan, kesulitan. Ini adalah proses Tuhan. Kalau kita lihat, cukup dengan firman, banyak orang bisa bertobat kok. Enggak perlu nunggu masalah datang. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan nunggu masalah datang sehingga kita bertobat. Jangan. Tuhan, jangan bawalah diriku kepada pencobaan yang ada. Yesus mau kita tinggal di dalamnya, Yohanes 15, supaya kita menghasilkan buah yang matang. Buah itu adalah apa? Galatia 5:22, buah roh, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, apalagi. Kemudian di Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan bahwa apa? Waktu engkau menerima buah yang matang karena engkau telah berbahagia dalam pencobaan. Loh kok bisa? Karena engkau telah setia, engkau telah diuji, maka buahmu ini matang. Tapi di ayat 12 dikatakan, maka buahmu ini juga mampu jatuh ke dalam maut. Itu dosa. Bedanya buah dari Yesus dan maut dari iblis. Menjatuhkan ke dalam kegagalan, satunya kebinasaan. Mari Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, belajarlah kita mengasihi Yesus dengan tulus. Jika engkau saat ini belum bisa mengasihi Yesus dengan tulus, murnikan dulu. Kasih dengan banyak hal yang kita pikirkan yang terjadi dalam hidup kita.